Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azura dengan NIM 200611100243 dari kelas 3E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan melakukan praktek cara pengolahan data menggunakan program SPSS untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Ibu Rika Wulandari, SPD, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara melakukan uji korelasi person dengan SPSS. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keakuratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau lebih sering disingkat dengan huruf R. Nah, uji korelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, sekaligus mengetahui tingkat hubungannya itu apa, yaitu apakah variabel X dan Y itu termasuk kategori jenis hubungan yang bersifat positif atau negatif. Nah, langkah-langkah pengolahan datanya di sini dengan SPSS. Di sini saya mempunyai sebuah data penelitian yang sudah saya rekap di program Excel untuk memudahkan penginputan datanya nanti di SPSS. Nah, di sini saya memiliki data motivasi dan juga kinerja. Nah, sebagai motivasi sebagai variabel X dan kinerja sebagai variabel Y. Nah, di sini saya ingin mencari tahu apakah motivasi berhubungan dengan kinerja seseorang atau tidak. Nah, di sini sampel yang saya punya yaitu 53 sampel. Di sini ada 53 sampel. Nah, untuk langkah-langkahannya, yang pertama, kita buka terlebih dahulu program SPSS. Nah, di sini terdapat data view dan juga variable view. Terlebih dahulu kita klik bagian yang variable view. Kemudian pada baris pertama di name kita ketikkan X. Kemudian enter. Lalu yang kedua kita ketik Y, kemudian enter. Selanjutnya pada label di baris pertama kita ketik motivasi, lalu enter, dan kemudian kita ketik kinerja. Nah, selanjutnya jika sudah, kita akan kembali kepada data view. Nah, di sini sudah muncul ya untuk kolom X dan Y. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengcopy data yang sudah terdapat di Excel tadi, kita akan copy di program SPSS. Baik, kita kembali ke Excel, lalu kita blok dari datanya, dari data pertama sampai dengan ke 53. Kita copy dengan cara Ctrl+C, lalu kembali ke SPSS, lalu tinggal kita paste sini, Ctrl+V. Nah, di sini sudah terpaste. Kemudian kita cek apakah sudah semuanya. Nah, di sini sudah terdapat 53 sampel, berarti ini sudah semua tercopy. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menganalisis datanya. Nah, caranya yaitu kita klik bagian Analyze, kemudian kita pilih yang Correlate, lalu kita klik bagian Bivariate. Nah, di situ sudah muncul kolomnya, dua data. Kemudian caranya kita blok untuk motivasi dan kinerjanya. Lalu kita pindahkan, kita klik tanda panah untuk kita pindahkan ke kolom variabel. Oke, jika sudah, nah untuk di sini untuk correlation koefisiennya kita centang bagian person, lalu untuk test of significance kita klik two-tailed.
dan di sini flag signifikannya kita centang. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sedang proses. Nah, di sini sudah muncul ya output untuk analisis korelasinya. Nah, sebelum kita jelaskan, perlu kita pahami dahulu tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi, sehingga nantinya kita dapat menyimpulkan apakah variabel motivasi dan kinerja itu memiliki hubungan yang signifikan dan dapat kita ketahui bagaimana tingkat hubungannya itu seperti apa. Nah, di sini untuk pengambilan keputusannya, yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hal tersebut berkorelasi atau menunjukkan adanya hubungan. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi atau tidak menunjukkan adanya hubungan. Nah, kita lihat dari hasil output di sini, kita ketahui bahwa nilai signifikansi hubungan motivasi dengan kinerja sebesar 0,000, yang artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka sesuai dengan pengambilan keputusan pada uji korelasi, dapat kita simpulkan atau dapat kita katakan bahwa terdapat hubungan atau terdapat adanya korelasi antara motivasi dengan kinerja. Kemudian kita lanjutkan pada dasar pedoman derajat hubungan, yaitu yang pertama, jika nilai person korelasinya 0,00 sampai dengan 0,20, maka tidak ada korelasi atau tidak berhubungan. Yang kedua, jika nilai person korelasinya 0,21 sampai dengan 0,40, maka korelasinya lemah. Ketiga, jika nilai person correlation-nya 0,41 sampai dengan 0,60, maka korelasinya sedang. Nah, jika nilai person correlation-nya 0,61 sampai dengan 0,80, maka korelasinya kuat. Dan jika nilai person correlation-nya 0,81 sampai dengan 1,00, maka korelasinya sempurna. Nah, di sini kita lihat bagian kinerja untuk nilai person correlation-nya yaitu 0,463. Dimana kalau kita rujuk kepada pedomannya berarti letaknya itu terdapat pada nilai 0,41 sampai dengan 0,60, yang berarti tingkat hubungan antara motivasi dengan kinerja itu termasuk ke kategori sedang. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat arah hubungannya itu positif atau negatif, nah pedomannya juga sama, yaitu pada nilai person korelasinya. Di sini kan nilainya positif 0,463. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa motivasi ini berhubungan secara positif terhadap kinerja dengan derajat hubungan korelasinya yaitu sedang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.